Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang minyak rem. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya agar lebih semangat buat videonya. Di banyak forum banyak terjadi nih gonjang-ganjing perdebatan soal minyak rem, terutama minyak rem .3 dan .4. Padahal ada loh dot lainnya, .5 dan .5.1. Kenapa yang jadi perdebatan hanya .3 dan .4? Karena umumnya minyak rem ini yang banyak di pasarannya. Kita bahas dulu ya, apa arti dot itu sendiri. DOT adalah singkatan dari Department of Transportation. Jadi DOT ini setara SAE atau JASO pada oli. Untuk penggantian minyak rem sendiri, pabrikan kendaraan menyarankan diganti pada interval 40.000 km. Tetapi jika minyak rem yang dipakai kurang baik, lebih baik diganti pada interval di bawah 40.000 km untuk mengurangi terjadinya endapan pada perangkat rem. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih kandungan yang terdapat pada minyak rem. Biasanya kandungan minyak rem terdiri dari 3 kandungan. Yang pertama yaitu polyalkylen, yang kedua glycol ether, dan aditif. 3 kandungan ini yang punya fungsi yang berbeda-beda. Polyalkylen sendiri punya peran sebagai pelumas sebab punya tingkat kekentalan yang sangat tinggi. Beda lagi dengan glycol ether yang punya peran mengontrol kekentalan tersebut dan juga titik didih untuk kestabilan karet. Aditif berfungsi untuk mencegah korosi, kerusakan atau degradasi sebuah logam yang dipakai untuk rem. Oke, karena kandungannya kita sudah tahu, kita bahas lebih spesifik lagi. Yang pertama adalah cairan rem tipe DOT3. Tipe DOT3 ini memiliki titik didih standar minimal 205 derajat Celcius. Namun minyak rem Preston mengklaim bahwa minyak rem DOT3-nya memiliki titik didih hingga 237 derajat Celcius. Sehingga sudah sangat cukup ya untuk memenuhi kebutuhan pengereman di lalu lintas perkotaan. Lanjut ke DOT4. Kode DOT4 digunakan sebagai penanda cairan rem ini memiliki performa yang lebih baik dari DOT3. Pasalnya, titik didih untuk lolos dari standar DOT4 adalah 230 derajat Celcius. Tetapi, merek Preston kembali mengklaim bahwa minyak rem .4 mereka itu bisa mencapai titik didih 265 derajat Celcius. Sehingga, minyak rem ini cocok digunakan untuk mobil atau motor sport. Bahkan mobil listrik sekalipun memerlukan cairan rem dengan standar .4. Dua jenis minyak rem yang sering terjadi perdebatan sudah dibahas. Tapi kayaknya tanggung ya, kita bahas lanjut ke .5. .5 berbeda dengan .3 dan .4. Cairan rem dengan standar .5 memiliki bahan dasar silikon. Tidak menggunakan glikol membuat cairan rem ini tidak memiliki karakter menyerap air atau dapat dikatakan hygroskopis. Alhasil, cairan rem ini kerap digunakan untuk kebutuhan pada kendaraan militer atau mobil balap. Standar titik didih cairan rem .5 ini adalah 260 derajat Celcius. Ada kekurangannya nih untuk yang .5 ini. Bahan dasar silikon ini tidak ramah dengan material sil karet pada umum kendaraan, sehingga cairan rem ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Begitupun dengan teknologi rem ABS, sil karet pada modul ABS akan rusak saat kemasukan cairan .5 ini. Jadi jangan coba-coba ya buat kalian yang pengeremannya itu menggunakan sistem ABS. Dan yang terakhir adalah .5.1. Cairan rem .5.1 ini merupakan inovasi terbaru lanjutan dari .5. Minyak rem .5.1 punya bahan dasar glikol, tidak silikon yang terdapat pada .5. Jika ingin menyerupai, minyak rem .5.1 ini lebih menyerupai .4, namun didukung oleh kualitas yang lebih tinggi lagi. Mengapa? Sebab cairan rem .5.1 punya titik didih yang lebih tinggi dalam keadaan basah maupun kering. Dalam keadaan basah sendiri, titik didih yang terdapat pada .5.1 ini sebesar 270 derajat Celcius. Yang membuat .5.1 ini lebih unggul lagi adalah kompatibel dengan berbagai formulasi karet rem, sehingga sering digunakan pada kendaraan masa kini. Oke, jadi kalian sudah tahu ya semua tipe-tipe minyak rem. Pastikan gunakan tipe minyak rem yang sesuai dengan buku anjuran dari dealer masing-masing, kecuali pengereman kalian sudah upgrade. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Salam otomotif.